Baik ya. Jadi, eee, materi kita ini sebetulnya lanjutan ya dari pertemuan berapa itu kita bahas, paralel, eee, simulation ya, simulasi sejajar. Tapi lebih dalam lagi gitu ya, kita melakukan validasi lagi ya, dan, eee, yang lainnya ya, dan menggunakan, bahan yang berbeda juga. Nah jadi sebelum kita lakukan simulasi, kita harus cek dulu datanya ya, apakah valid atau tidak. Jadi kita akan bahas mengenai arti penting data yang valid, apa risiko dari data yang tidak valid, dan bagaimana menguji validitas data. Nah, itu tadi tujuan pembelajarannya, ada konsep garbage in, garbage out ya. Jadi kalau data itu sampah, ya hasilnya juga nanti sampah. Itu makanya sebelum kita proses, ya sebaiknya kita pastikan dulu datanya bukan sampah gitu ya, datanya sudah oke, sudah benar, sudah eh, sudah netral atau sudah bebas ya, bebas dari kesalahan-kesalahan, error-error gitu ya. Nah, kemudian risiko atas pengolahan data yang tidak valid ini jika nanti kita sudah capek-capek menganalisis ya, ternyata dasar analisis kita tidak baik ya, datanya tidak baik. Nah, ini ya, ini sudah kita jelaskan sebetulnya ya. Kita pada umumnya mencakup 3 kegiatan utama ya, menangkap data input ya, kemudian menyimpan data ke dalam database, dan mengolah data untuk menghasilkan output. Nah, kalau garbage in ya, masuk kita inputnya itu garbage ya, kita lakukan seperti biasa gitu ya. Nanti hasilnya tapi sayang gitu ya, karena juga akan menjadi sampah. Oke ya. Maaf. Nah, oleh karena itu kita harus melakukan pengendalian atas input kita ya. Ini kan waktu itu sudah kita pelajarin nih ya, model simulasi paralel ini ya, seperti ini, input dari berbagai macam sumber, berbagai jenis alat ya, kita masukkan ke database kita dan kita hasilkan berbagai output ya, yang kita perlukan atau yang sesuai kebutuhan kita. Nah, kita juga sudah bicarakan dulu ya, data yang di-input harus dipastikan akurat, lengkap, valid, authorized ya. Nah, jadi sekarang kita akan bahas terutama valid ini yang seperti apa. Nah, contohnya pengendalian input ya, dengan teknik reperforming, memasukkan data secara salah dengan sengaja untuk melihat apakah software menolak kesalahan tersebut secara otomatis gitu ya. Jadi kita harus berimajinasi di sini ya, berimajinasi untuk mengecek ini ada pengendalian nggak sih di input gitu ya. Kan orang bisa salah menginput itu. Kita cek ini sudah diantisipasi tidak ya. Misalnya tanggal ya, kita ketikkan tanggal yang tidak ada di kalender itu ya, 31 Februari. Bisa masuk nggak? Harusnya tidak bisa masuk ya. Itu tipe datanya harusnya date ya, ketika kita nyimpan 31 Februari ya tidak bisa. Nah, ini namanya reperforming ya. Kita coba dengan sesuatu yang salah. Apakah diproses ya dengan mesin si auditan ya, atau tidak gitu ya. Kalau tidak diproses berarti sudah bagus. Nah, tapi tidak hanya tipe data ya, di sini kita melihatnya juga dari cara-cara yang lain ya. Di sini dicontohkan sengaja menginput kode akun, kode pelanggan secara salah. Kalau kita punya data kode akun dan kode pelanggan yang benar gitu ya.
sengaja menginput jurnal secara tidak seimbang. Nanti ini kita coba lakukan semua ya. Sengaja tidak menginput faktor penjualan tertentu gitu ya. Bagaimana sistem antisipasi ini? Ya dan seterusnya ya. Menginput transaksi yang sama double. Jadi yang pertama tadi memasukkan data secara salah dengan sengaja ya. Yang kedua ini adalah pengujian validasi atas data yang sudah terlanjur masuk ya. Jadi pertama kita cek ya dengan data yang salah, kita coba. Nah, kedua tetap kita juga harus lihat ya hasil dari inputan itu kita cek kan apakah ada kesalahan gitu ya. Apalagi kalau ternyata pada waktu performance kita menemukan tidak dikendalikan gitu ya. Semua bisa diinput apapun gitu ya. Di namanya tanggal tapi ternyata bisa menginput nama orang gitu ya. Bisa menginput tidak dibikin harus diisi tanggal gitu ya. Itu kan kacau ya. Bisa banyak kesalahan ya. Jadi di tanggal itu nanti ada teks ya, kita olah mencari transaksi di atas bulan April gitu ya, jadi Mei ke sana. Nah ada yang teks beberapa ya, kita temukan transaksi sesudah bulan April ada 500 transaksi ya, ternyata ada 25 transaksi nulis tanggalnya salah, berarti hitungan kita pasti salah. Dan kita bahwa transaksi sesudah April ada 500 itu ya tidak bisa kita percayai ya, kita yakini. Nah ini berarti kita tetap jadinya kalau kita input salah itu masuk juga ya. Nah itu mimpi buruk, mimpi buruk. Berarti kita nanti harus cek data itu sangat intensif ya. Pasti ada banyak kesalahan. Tapi kalau kita cek performance sudah diantisipasi dengan baik ya, nah itu alamat ya kita akan menganalisis data lebih simpel. Nah, jadi parallel simulation tadi tidak akan banyak bermanfaat jika banyak berbeda. Nah, ini contoh ya, kita melakukan performance. Nah, silakan performance-nya. Nah, ini ya, 31 ini diminta nanti untuk kita lakukan parallel simulation ya. Kita cek berapa laporan penjualan untuk setiap nama ya. Ini akan menghasilkan hasil yang berbeda dengan menggunakan consolidate, menggunakan pivot table, menggunakan sum if ya. Kenapa berbeda? Ya karena datanya garbage ya, datanya garbage. Dengan consolidate data garbage itu diolah seperti apa gitu ya, dengan pivot diolah seperti apa, itu beda-beda juga ya. Namanya mesin dia kalau yang dihadapi adalah data yang tidak bagus ya, dia tidak bisa tahu ya, sehingga dia analisis sesuai karakter dari alat itu ya. Kalau consolidate itu alat ya, pivot table itu alat gitu kan. Nah, menghadapi data-data yang tidak bagus itu masing-masing treatmentnya beda-beda ya, hasilnya makanya akan beda. Nah, coba kita lihat ya 31 ini. Ini hasilnya yang kira-kira akan kita peroleh ya. Nah, 31-nya ini kan saya sudah buka laporan penjualannya dengan consolidate. Masih ingat caranya? Nah, masuk ke data kan ya. Terus melakukan consolidate ya. Masukkan
ini delete dulu. Terus ke TBK praktikum 56 latihan 031. Pas ini atau bisa langsung ke situ ya. Nah, ke sini ya, sorry. Ini sini aja ya 2. Top row left column. Nah, ininya masukin dulu add. Biar hasilnya ke sana gimana, lupa. Oh, udah ya. Nah, hasilnya begini ya. Ada orang yang tidak ada namanya menghasilkan penjualan ya. Yang Rojali 5.100, Abidin tidak dapat penjualannya ya. Itu menggunakan consolidate ya. Terus menggunakan pivot table. Ini kita klik di sini, kemudian insert pivot table ya. Table range-nya ke sini aja ya. Table range. Itu aja ya. Terus existing worksheet, oke. There is already data in 03. Oke, nggak apa-apa ya. Nah, ini harusnya pakai itu ya, pakai header ya. Nggak apa-apa ya. Orang salah ini ya. Nah, ininya sum ya. Sumnya sini ya. Oke. Nah, gini. Nah, ini Abidin 0 sama ya. Joni 500 sama. Rojali 5.100 sama. Susan 2.550 sama. Tuti 1.000 sama. Tutik. Nah, ada Tutik 1.000. Ini salah ini aja sih kali ya. Gak apa-apa lah biar kelihatan salah, beda ya. Oke, nah kemudian sum if terakhir ya. Sum if. Mana sum if-nya udah ketutup ya. Ini nggak pas ininya ya, nggak pas apa namanya, nyimpan sel pertama supaya terus isinya ke situ itu saya masih salah-salah tadi ya. Nah, teman-teman nanti kalau mengerjakan lagi diupayakan supaya pas ya, pas seperti yang dilihatkan di sini ya. Jadi kesalahannya jangan sampai karena memang kita salah menggunakan ininya fungsinya ya. Ini tapi nggak ada contoh hasil salahnya gimana ya? Ada juga ya. Jadi kita nggak tahu juga. Tapi dibilang beda-beda gitu. Nah, sebetulnya ini harusnya mungkin ini Tuti di bawah ini keliru ya, harusnya di atas nih. Jadi mungkin kayaknya di sini harusnya mulainya ya. Nanti dicoba pas consolidate mulainya di sini. Sehingga tidak geser satu baris ini mungkin ya geser. Nah, terakhir dengan sum if ya. Kalau dengan sum if juga ini hilang nih sum if-nya ya. Tadi ada pada tempatnya. Nah, sum if-nya karena kita tahu ini harusnya orang yang menjadi penjual ya. Jadi kita ketik aja di sini sama. Ya, jadi kemudian sama dengan sum if ya. Terus sum if-nya dari mana? Dari sini kan. Terus koma ya. Kriterianya apa? Kriterianya untuk Ahmad gitu ya. Untuk yang sebelah kirinya koma, terus yang dijumlahkan apa? Yang dijumlahkan adalah jumlah transaksi. Gitu ya, terus tutup kurung, enter. Ahmad 0 ya.
Kalau kita copy ke bawah, nah ini Rojali 5.100 sama, Abidin 0 sama ya sebetulnya. Tuti 1.000, Susan 2.550 ya. Nggak ada tutik gitu ya. Karena memang tidak ada penjual namanya tutik ya. Ini salah ketik aja gitu. Salah. Jadi kalau dengan consolidate dan pivot ya, kita kan tidak punya referensi ya, tidak punya referensi nama-nama penjual siapa. Maka kita dapatkan semua yang ada di data sini ya. Ada nama Tuti, ada nama Tuti. Kita anggap orang yang berbeda. Nah, tapi kalau kita pakai sum if, kita pakai ada referensi ya, nama penjual gitu. Nah, kalau kita jumlahkan beda-beda jadinya juga ya. Nah, ini 9.150, ini 10.150. Ini anggaplah saya salah ini ya. Atau enggak ya? Nah, ini di sini aja nih, sum if-nya ya. Sum if-nya di sini jumlahnya sih mungkin sama dengan pivot ya. 10.650 beda juga ya. Karena ada yang kosong 500. Ini kenapa ada sum 500? Oh, ininya dianggap 500 ya. Ini saya ubah deh yang pivotable ya. Kayaknya harusnya tidak begini ya. Pivotable itu insert dari sini kali ya. Insert pivotable. Peran penjualan dari sini ya. Barangkali. Nah, jadi nama, jumlah transaksi ya. Jumlah transaksinya kita ganti menjadi sum. Oke, nah gitu. Nah, ini sebetulnya sama ya dengan ya ini jadi hilang ya, sum if. Kena itu ya, oh iya. Sum if-nya saya pindah di kiri aja ya, kena ini kayak kena pivot ya. Sum if-nya ini ya. Nah, ini sama dengan sum array-nya ini ya, koma, kriteria-nya Ahmad, ini ya. Koma yang dijumlahkan nih 0 ya. Nah, jadi jumlahnya juga beda-beda ya. Dengan sum if jumlahnya adalah 9.150. Baik ya, ini sama ya, karena treatment consolidate dengan pivot hampir sama ya terhadap data yang salah tersebut. Cuma di sini 500, di sini 500 itu untuk Ahmad ya. Tapi di consolidate Ahmad itu tidak kelihatan nih, tidak kelihatan. Kenapa? Nah, ini bisa kita cek ke datanya ya. Kenapa di consolidate Ahmad tidak kelihatan ya? Nah, ini kalau kita FNF2 ya. Nah, Ahmad itu dia ada spasi tambahan. 1, 2, 3, 4 tuh, 4 ya. 4 spasi tambahan. Jadi dia di consolidate, sepertinya consolidate itu kalau ada spasi kosong ya, dia tidak operasikan ya, tidak bisa tangkap si Ahmad. Nah, tapi kalau di pivot ini kan masih bisa Ahmadnya keluar ya. Ini Ahmadnya, nah tetap yang tanpa dengan spasi kosong. Kalau ada Ahmad lagi yang beda ya, misalnya saya tambah Ahmad di sini ya. Ahmad yang tanpa spasi kosong, ini masih ada spasi kosong karena masih yang di sana 600.
Nah, ini di pivot ini masih bisa diperbaiki dengan refresh. Nah, Ahmadnya jadi 500, tapi ada Ahmad 600 di sini. Saya tambahkan tadi 600 ya. Jadi Ahmad yang tanpa spasi kosong dengan yang spasi kosong dianggap beda. Nah, di sini saya tidak tahu consolidate bisa refresh enggak ya. Harus diulang kalau consolidate ya. Jadi memang yang saya sampaikan dari awal ya, pivot ini yang paling ampuh sebetulnya ya. Nah, di sum if Ahmad juga 0 ya. Kenapa? Karena ada yang kosong. Nah, tapi kalau ini di refresh mestinya bisa ya. Laporan penjualannya kan array-nya menjadi B3C17. B3C17 sama ya. Ini Ahmadnya kenapa jadi 0? C3, C17. Nah, ininya jadi berubah. Nah, ini berarti harus diulang. Kalau sum if juga harus diulang ya. Jadi yang ditahkannya harus kita naik lagi ke sini. Harus, oh ya sama ya. C3, C17. Gak ambil 600 ya? Oh, karena Ahmadnya ini Ahmad yang itu belum dikunci, Pak. Kenapa? Ya Ahmad yang masih itu. Kalau Ahmadnya kita buat yang tanpa spasi 3, oke. Kenapa Mbak? Izin datanya tadi belum dikunci. Oh, belum dikunci juga ya. Sum if-nya ini. Data Ya. 31. Oh iya. Makasih. Ya ini harus di C3, C17-nya FNM4. Tapi jumlahnya kok sama ya? Beda ya? Malah 6.950 lebih kecil lagi. Kenapa ya? 1.500, 1.210. Ya banyak yang salah di sininya ya berarti ya. Kalau ininya udah benar kan? B3, C17, B4 data ininya juga masih salah ya. Data awalnya ini juga harus dikunci. Nah, 9.760 ya. Ahmad 600, Rojali 5.100. Nah, dia hilang berapa? 500 ya. Hilang 500. 500, 10.150. Ya, ini jadi nggak jelas lah yang mana yang benar kan? Yang benar. Nah, jadi harus dilakukan validasi datanya dulu ya. Jadi intinya sih sebenarnya di sini ini salah ya. Ada banyak kesalahan-kesalahan. Jadi pas kita olah ya kita jadi bingung sendiri. Apalagi kita olahnya dengan 3 cara yang berbeda. Nah, ini lanjut ke slide 032 ini ya. Nah, berarti kita bersihkan ya. Bersihkannya seperti apa? Ini ya. Nah, kita pertama kan tadi kalau kita mau mulai ya kita lakukan reperforming ya. Atas aplikasi itu kita uji coba kan. Kita masukkan data yang kita jadikan ujian ya, tes. Jadi tidak cuma mahasiswa dikasih ujian. Sistem aplikasi juga kita kasih ujian ya. Kita kasih data-data contoh ya, bagaimana mereka memproses. Nah, jadi sekarang 32 Anda buka ya. Pertama, kasih nama Pak Ali, bisa enggak ya. Kemudian kedua, ganti nilai C4 di sini ya. C4 itu berarti untuk siapa nih? Ahmad Rojali yang ketiga ini ya. Ganti jadi 200. Tapi minus 200 ya. Nah, itu gimana gitu ya. Nah, ini namanya reperformance dengan Pak Ali dengan minus 200. Kemudian di C3 1000 gitu ya. Di C3 itu berarti yang Rojali 100 itu kita tulis 1000. Nah, terakhir
01.03.2021. Nah, itu tahun 2021 ya, kita tulis 01.03.2021. Satu Pak Ali ya, atau saya buka dua-duanya deh. Dengan X-nya ya. Jadi kita buka Excel yang kedua. Nah, ya. Dengan PowerPoint-nya. Nah, ini karena sudah kita buat aplikasinya sudah bagus ya. Jadi pertama sebelum kita lakukan tes ya, kita reperformance ya. Reperformance pertama tulis di cell B5 Pak Ali. Ini ya. Kenapa di sel B5 nama pelanggan ya? Di sini aja ya menurut saya sih. Ini Pak, di ya. sheet 32A Pak. Oh 32A, sorry. Oh ya, B5 ya. Berarti mengganti tutik gitu ya. Nah, atau di bawahnya, nah, di sini juga ya bisa kelihatan. Kita tulis Pak Ali, enter, nggak bisa ya. Nama ini belum saya kenal, daftar dulu ke PRT. Jadi harus kita masukkan dulu. Kenapa? Karena kita sudah buat yang diinput di sini pakai ini validasi ya, pakai validasi. Nanti kita pelajari bagaimana membuat validasi input, ini namanya validasi. Kedua, coba nilai yang berada di C4 ya di sini diganti menjadi minus 200 ya, kita klik minus 200. Enter juga tidak bisa ya, tidak bisa menerima nilai minus. Nah, jadi ini sudah bagus nih ya, di aplikasi ini sudah mengantisipasi kalau ada kesalahan-kesalahan ya. Jadi namanya programmer itu ini bisa juga dibuat tidak hanya di Excel ya. Excel ini malah jarang yang pakai ya. Nah, tapi ini diterapkan di aplikasi ya, di aplikasi dengan misalnya SQL, dengan Access. Ya. Ini juga sama prinsipnya ya. Nah, di Excel juga sebetulnya kan bisa dibuat seperti ini. Bisa kita tab ya, kita buat jebakan kesalahan. Gitu. Kalau ada kesalahan, terus ada pesannya juga, gitu ya. Itu bisa diberikan. Minus 200 nggak bisa. Ya, kenapa? Namanya transaksi kan harus positif ya, penjualan, masa ada minus. Nah, kemudian C3 diganti dengan 1000 ya. Ini 1000 tapi tulis tangan. Nah, nggak bisa juga gitu ya. Tidak menerima nilai minus dan data non numerik ya. Jadi data non numerik ini tidak bisa juga. Ya. Terus tanggal 1 Maret 2021. Sel A4 ya. Ini kan Maretnya berarti di sini ya. Ya. Tuh. Atau 1 Januari atau 1 Maret nggak tahu ya. Nah, pokoknya 2021 tidak bisa. Tanggalnya salah tuh, kita menerima transaksi tahun 2021. Jadi ini kita membuat thread atas 4 jenis kemungkinan kesalahan. Jadi kita harus antisipasi ya, harus bayang-bayangkan kira-kira kesalahan nanti apa aja. Nah, kemungkinan-kemungkinan itu kemudian kita bisa langsung bikin trapnya ya di dalam program kita ya, atau di dalam Excel kalau pakai Excel. Itu ya. Nah, ini selanjutnya akan menjelaskan bagaimana membuat memiliki fitur tersebut ya. Nah, ini yang pertama 32C ya, kita latihan 32 sudah ya. Nanti 32C ini 32B-nya apa katanya? Kedua A, gantilah nilai debit dengan nilai 500. Oh, ini satu lagi ya,
gantilah nilai debit dengan nilai 500 ya. Membuat ini menjadi beda. Jika kita ganti, nah jadi tidak balance ini langsung ya di apa namanya? Sorot ya. Sorot. Nah, ini berarti harus ada trap yang membuat kalau tidak balance langsung diwarnain kuning dan font jadi merah ya. Kemudian juga tanggal ya 33/2025 ya yang A6 A7 ya menjadi 33/2025. Nah, tidak boleh juga kan ya langsung dikasih merah. Tahun buku yang ada di sel B31 ya, ini menjadi 2025. Nah, juga akan membuat tanggal transaksi jadi salah semua ya, yang benar yang 2025. Nah, ini juga kita harus bisa bikin di Excel ya, cara membuat validasi ini. Validasi untuk menangkap atau mengantisipasi ya kemungkinan kesalahan ini. Nah, itu ada di 32C. 32C nah, ini ya, mulai dari sini ya. 32C ini mencegah input yang nilainya negatif ya. Jadi kita sorot kolom C1 sampai C15 ya, karena input akan sampai ke pokoknya sampai di mana apa namanya satu kolom semua ya. Nah, kalau Excel ini memang kelemahannya baris ya. Jumlah kita bisa men-set suatu formula ya. Itu kadang harus bisa diperkirakan sebelumnya. Kita mau ada berapa ratus transaksi ya. Jadi formula itu kita terapkan untuk sekian ratus transaksi itu. Nah, kalau pakai database kita tidak perlu mengira-ngira akan berapa transaksi. Karena database itu tidak melihat jumlah record ya. Ya berapapun record nanti dimasukkan oleh user ya tetap akan akan berjalan gitu ya formula yang kita buat. Nah, tapi kalau di Excel ya tergantung kita buat formula itu kita copy sampai transaksi berapa? Transaksi 5.000 misalnya ya. Maka transaksi ke 5.001 nggak jalan itu formulanya. Baris ke 5.001, 5.002 udah nggak jalan. Ya memang bisa kita bikin sebanyak-banyaknya formula itu kita terapkan untuk misalkan ya 10.000 baris lah gitu ya. Meskipun tidak mungkin transaksi sampai 10.000. Nah, tapi ada kesalahan yang kedua yang membuat Excel itu memang bukan buat program ya, bukan buat pemrograman, bukan buat database ya. Yaitu baris itu di-insert itu ya tidak jalan juga ya. Rumus yang kita masukkan di hasil insert ini jadi hilang ya. Misalnya di sini ada rumus, di sini tidak berlaku ya, tidak berlaku. Otomatis copy ke formula ke sel yang baris yang kita buat karena insert. Ini maksud saya banyak teman-teman mengagungkan Excel. Excel bisa semua. Kalau saya tidak ya, Excel tetap banyak keterbatasan. Maka saya lebih suka Office itu kan bawa Microsoft Access untuk database ya. Jadi tidak bisa semua diselesaikan dengan Excel ya. Yang sudah sifatnya data ya diolah itu inilah Access ya. Access dia ada namanya independence ya. Independent itu pas kita ngatur-ngatur itu di desain ya. Tapi tampilan itu di tampilan data itu beda. Saya ngajar di SIA hampir sama nih materinya ya.
itu tentang database ya. Itu saya menyampaikan akses. Kalau teman-teman mau belajar akses juga bisa. Sebetulnya harusnya waktu SIA itu disampaikan sampai ke penggunaan aplikasi database ya, khususnya yang mini ya, yang ada di Microsoft. Microsoft itu ada Microsoft Access ya, untuk pemula ya, database. Nah, balik ke sini, bagaimana kita terapkan ini ya, source root kolom C1, C5 sampai C17 ya. Kemudian pilih data ya. Maaf, ini ada terminalnya Zoom ya. Terus kasih validation ya. Nah, ini tapi ketutup ya kalau bisa ya. Saya buka dulu ya. Data validation ya ini ya. Ini terus allow lebih dari 0 gitu ya. Coba kita lihat ininya. Nah, ini ya. Pilih desimal, pilih greater than or equal ya. Ada ya, desimal. Nah, greater than or equal ya. Angka 0 ya. Jadi harus lebih dari atau sama dengan 0 ya. Dan 0. Jadi 0 bisa ya, kalau greater than or equal to 0 ya. Tapi kalau 0 juga tidak boleh, berarti 1 ya di sini. Oke. Nah, terus input message-nya apa? Ya, kita klik di sini. Nah, ini di sininya, di bawahnya nih ya. Input message-nya, oh enggak disebut ya input message-nya di sini. Nah, pesannya apa katanya tadi? Pesannya pilih menu error alert ya di sini ya. Mana contoh di gambar sebelah? Nah, ini kita buka dulu ya. Ya, pokoknya pesan apapun ya sebetulnya ya. Nah, ini kasih title-nya misalnya perhatian gitu ya. Angka yang dimasukkan harus positif gitu ya. Dalam kurung 0 atau lebih. Ya. Oke. Nah, begitu. Nah, jadi pada saat kita ngetik di sini misalnya min 40, nah langsung ada perhatian ini ya. Cancel. Nah, berarti cancel. Oh, kita tahu sekarang jangan minus ya. Harus 50 ya atau 40 ya. Ya, salah nulis ada minnya. Nah, gitu ya, bisa ya. Itu yang pertama. Itu cara membuat validasi untuk kesalahan menulis angka ya. Angkanya kita batasi misalkan harus 0 ke atas ya, atau apapun ya. Misalkan barang itu minimal harus 1000 gitu ya. Berarti harus ditulis 1000 ke atas ya. Nah, itu kalau tidak 1000 nanti ada warning juga. Nah, tahun 2020 ya, kita juga bisa sorot A515 ya di 32C, pilih data validation. Nah, settingnya date ya. Ya, ini kita lihat lebih jelas dulu. Nah, ini ya, ininya nggak kelihatan ya. Settingnya start date 1120, end date 31/12
12/2020 ya. Jadi ininya allow-nya date ya, between ya. Jadi kalau kita masuk lagi ke sini 0302 32C ya. Ini juga, kemudian data validation juga, settingnya date ya, between. Nah kemudian ini klik saja. Cuma ini tuh maksud saya kita harus cek juga tanggal itu penulisannya gimana ya, karena beda-beda nih. Mestinya dipastikan dulu ya, Anda nulis tanggal misalnya 01 atau 31 lah ya, 31/12/2020. Ini masuk ke home, date ya, short date, long date. Nah ini udah 31/12/2020 sama ya, sama dengan date value, ya. Ini date value-nya nggak ada ya. Kalau 12/31/2020 date value-nya nggak ada juga ya. Nah ini yang benar ini ya. Jadi tapi di sininya date value ayat 4. Jadi ininya ngeceknya itu aja dikasih long date ya. Kalau dikasih long date benar, ya berarti sudah benar tulisan kita. Tapi kalau tadi 31/12/2020 ya. Ini teks dia, bukan tanggal nih ya. Jadi Anda harus pastikan nulis tanggal sesuai dengan konfigurasi di laptop teman-teman ya. Di laptop teman-teman itu nulis tanggalnya harus tanggal, bulan, tahun, atau bulan, tanggal, tahun ya. Nah ini ngeceknya adalah ya ketik aja salah satu bentuk ya, kemudian kasih date-nya long date ya. Nah kalau benar maka ini harusnya jadi long date ada harinya ya. Tapi kalau salah ini tidak ada harinya seperti ini. Jadi ini tinggal ganti aja ya oleh kita menjadi berarti nulisnya harusnya bulan dulu 12 baru tanggal ya, 12/31. Nah yang gampang memang pakai 31 Desember ya. Karena jelas kalau 1 Januari itu kan kita tulis bulan, tanggal, tahun sama tanggal, bulan, tahun sama aja. Jadi jangan nguji pakai 1 Januari ya, tapi pakai 31 Desember. Nah itu ya. Jadi ini berarti tanggal kita ini bisa kita cek dengan long date semua nih. Ini benar tanggal enggak? Nah kan long date semua benar ya. Nah ini bisa kita conditional formatting lagi ya. Data berarti harus nulisnya 12/31/2020 ya. Kan jadi di sininya kita masuk ke data validation. Nah, ininya adalah date ya. Nah, start date-nya kita ketik atau di sini ya 12/31/2020 atau 1 ya. 1 Januari dulu kalau ini ya. Antara 1 Januari 2020 1 2020 maaf. Ya, dengan end date-nya. Nah, ini yang saya bilang tadi harus dicek dulu. Tulisnya 12/31/2020 kalau di laptop saya. Kalau di laptop teman-teman mungkin beda-beda ya. Input message. Nah, ini input message sebelum ngetik ya. Itu ada masukan harus diinput apa ya. Jadi info gitu ya. Info misalnya ya. Ketikan tanggal dalam tahun 2020.
kan. Error alert, title, perhatian gitu ya. Jadinya tanda warning ya, kita kasih tanda warning. Kalau bisa juga kita kasih stop tadi ya, stop ya. Atau information ya, kita kasih warning aja ya, warning, karena kita sudah kasih input tadi, kita kan udah kasih masukan, ternyata dia masih salah. Kita kasih warning tanggal tidak dalam tahun 2020. Oke ya, kita klik OK. Nah, ini sekarang misalnya kita buat lagi menjadi date-nya short date ya. Nah, kita ketik 2000. Nah, ini kalau tadi kita kasih input ya, ada keluar ketikan tanggal dalam tahun 2020. Dimanapun ini ya, ketikan tanggal dalam tahun 2020. Ini tip apa namanya? Tip ini ya, tip menu ya maksudnya. Nah, jadi kita ketik yang 2021 misalnya ya, atau 2019 ya tidak bisa dia ya. Jadi kita benar ya nulisnya 12/20 misalnya ya, tapi 2019. Enter. Nah, ada keluar error message tadi ya. Tanggal tidak dalam tahun 2020. Kita bisa continue sih kalau kita yakin benar 2019 ya. Nah, itu gunanya kita pilih info atau warning atau stop ya. Kalau kita yakin tidak boleh sama sekali, ya kita stop ya. Tapi kalau kita ya kalau dia yakin ya bolehkan gitu ya. Ya kita kasih warning saja gitu ya. Kalau warning keluarnya tadi bisa di yes ya, bisa nggak masalah masukin gitu ya. Berarti udah oke lah. Yang penting kita kasih peringatan. Ya. Itu ya mungkin teman-teman latihan 32. Nanti terakhir 32D ya. Itu di sini juga ya. Menurut saya sih mending teman-teman buat sendiri ya, lebih menarik ya. Menarik. 32D yang ini ya. Jadi nanti di sini buat nama pelanggan gitu ya. Klik data, pilih data validation sama dengan nama pelanggan. Nah, kemudian aktifkan kotak ignore blank gitu ya. Kemudian klik OK ya. Setiap sel di B5 sampai B15 ya. Ini dilihat ya. Diklik akan menampilkan panah kecil jika panah ini ya, yang isinya harus apa saja. Nah, isinya kita ketikkan di range dengan nama pelanggan ya. Jadi ini kita harus sudah punya range name ya. Ada name box ini ya, nama pelanggan. Jadi di sini kalau kita lihat di 32D nah ini ada di mana ya yang sudah ada range name itu ngeceknya saya lupa. Kita bisa tahu di sheet kita itu sudah ada range yang sudah dinamain atau belum. Kalau ini kan kita dikasih tahu ya, ada name. Atau ini disuruh bikin dulu. Kolom A4 sampai 14, klik name box. Oh iya, dibikin dulu ya, dikirim dulu. Dibikin dulu, ada sheet namanya nama pelanggan. Ya belum ada ya. Tapi sebetulnya kalau sudah ada itu kadang nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan, nah itu ada caranya. Kita ngelihatnya di mana saya lupa ya, di sini kayaknya nih. Nah ini nanti ada name manager. Nah kan name manager ini belum ada ya, belum ada. Jadi kalau kita sekarang kasih
nama pelanggan itu hanya ini saja, gitu ya. Nah, ini kita kasih name-nya mengasih name itu, nah ini tadi saya juga lupa sekarang malah ngasih name-nya ya. Name box, kemudian name box ya, kasih di name box. Name box-nya di mana? Oh di sini ya langsung ya. Di mana? Nah ini ya langsung dikasih jadi nama pelanggan ya. Tapi sebetulnya bisa pakai menu ini. Cuma lupa saya. Menunya di mana nih? Jadi ini bisa langsung nama pelanggan ya. Nggak harus, bisa kali ya. Oh nggak boleh. Harus. Nah ini jadi kalau kita sekarang masuk lagi ke formula tadi, name manager, belum ada juga ya? Atau new aja ya di sini ya? Nama dan harus tanpa spasi. Nah, jadi ada nama. Nah, ini langsung otomatis berubah nama pelanggan. Tadi mungkin saya pertama salah ngetik ya. Nah, jadi nanti di 32C ini dibikin ya, harus ke sana ya. Itu masuk dari data validation. Settingnya allow any value, allow-nya apa ya? Harus lihat kamus. Klik data, kemudian pada pop-up menu pilih list. Lupa. Data validation, list. Nah ini list ya. Nah ini listnya kita arahkan ke name, apa namanya? Bukan langsung ya? Oke ya, jadi ketika kita klik, bukan, salah. Gimana sih nulisnya? Nah ini name box ini juga hapusnya gimana? Data validation, hapusnya aja ya. Source list. Saya biasanya soalnya langsung ketik aja ya, nggak pakai Excel, pakainya database Microsoft Access. Kalau yang begini-begini, saya pikir tidak pas ya dibuat di Excel karena bukan untuk ya. Jadi harus lihat kamus lagi nih. Pilih list selanjutnya ketika sama dengan ya, bedanya cuma kasih nama sama dengan ya. Oke ya, jadi data validation, setting, pilih list, ini sama dengan data pelanggan ya. Oke ya. Mau kok nggak ketemu? Kita lihat dulu di formula tadi kan udah betul ya. Nama pelanggan. Kalau beda ya, nggak bisa dipakai. Jadi balik lagi. Nah, ini maksud saya kesalahan-kesalahan ini kalau teman-teman kerjakan sendiri ada proses ininya ya, proses belajarnya. Sama dengan ya, sama dengan nama pelanggan ya. Oke ya, nah baru berhasil nih.
insya Allah. Nah kan, wah, di sini juga kita tinggal ngetik aja, pilih aja. Ini saya baru kemarin saya jelasin di akses, ini juga kita set di tipe data ya, ini juga sama. Nah, atau bisa dibikin di data validation ini, list ini, Anda tulis sini, ya, nama-namanya di sini, pakai koma ya. Jadi tidak usah refer ke sini gitu ya. Nah itu bisa juga ya alternatif. Jadi kita sendiri di sana di listnya ya, listnya langsung dimasukkan di tombolnya. Nah demikian barangkali teman-teman ya. Silakan yang selanjutnya tiga ya